Colombiana adalah film aksi dirilis tahun 2011, disutradari oleh Oliver Megaton, dibintangi oleh Zoe Saldana. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah rumah dengan penjagaan ketat karena itu rumah bos geng mafia yang bernama Don Luis. Sebut saja Luis. Sedang mengobrol santai dengan Fabio. Mereka kelihatan akrab, namun siapa sangka Luis menyimpan rasa dendam dengan Fabio karena Fabio akan berhenti menjadi mafia dan akan menjadi manusia biasa-biasa saja. Fabio akan keluar sebagai anggota bandar narkoba. Luis nampak mengumbar senyum dalam obrolan tersebut dan penuh keakraban. Semua itu terbukti ketika pulang mereka saling berpelukan, namun itu keakraban yang terakhir. Ketika Fabio pulang, Luis langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Marco untuk menghabisinya. Fabio sudah merasakan semua itu. Sesampai di rumah, Fabio yang sudah merasa dengan situasi ini segera menyuruh istri untuk segera bergegas pergi dari rumahnya. Sebelum semua ini terjadi, Fabio berpesan pada anaknya yang bernama Catalea dan memberikan chip serta kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Dan Catalea pun akan aman di sana. Anak buah Luis rupanya bergegas menuju rumah Fabio. Sehingga Fabio hanya bisa bertahan di rumah tersebut dengan istri dan anaknya. Banyak babi bu anak buah Luis menghabisi para penjaga Fabio. Lalu mereka merangsek ke dalam rumah. Catalea dengan jelas menyaksikan orang tuanya yang dihabisin oleh mereka tanpa ampun. Catalea hanya terdiam. Marco mendatangi Catalea untuk minta chip, namun dengan keberaniannya Catalea melakukan yang tidak terduga dan berusaha kabur dari rumah tersebut. Setelah berhasil melarikan diri walaupun sangat berisiko, sampailah Catalea di sebuah polsek terdekat. Catalea menjalankan wasiat ayahnya dengan menyerahkan chip tersebut kepada pihak polisi. Dengan harapan Catalea mendapatkan paspor untuk bisa pergi ke Chicago, Amerika. Singkat cerita, sampailah Catalea di Chicago. Ketika berjalan suatu malam di daerah yang sangat kumuh, Catalea menyerahkan kertas pada seseorang. Lalu Catalea dibawanya ke suatu tempat dan melihat seseorang lagi menghajar orang lain. Emilio, it's not that sort of thing. Ternyata dia bernama Emilio, seorang geng yang berkuasa di Chicago saat itu. Emilio merupakan kakak kandung Fabio. Hati Catalea tenang. Dalam obrolan dengan Emilio, Catalea mengungkapkan ingin menjadi kesatria wanita sejati seperti Xena. Merasa bertanggung jawab dengan masa depan Catalea, Emilio berniat menyekolahkan Catalea. Emilio lalu berkata kepintaran itu perlu, apalagi ingin menjadi pembunuh sekalipun. 15 tahun kemudian kita diperlihatkan dua orang polisi lagi nyantai menyantap makanan dan mobil polisi ditabrak seorang wanita yang lagi mabuk berat dan ternyata itu adalah Catalea. Catalea lantas diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Ternyata Catalea tanpa satupun identitas. Lantas Catalea dijebloskan ke penjara. Suatu hari penjahat besar tertangkap dan dimasukkan ke penjara. I'm gonna miss you, Rizzo. Dalam sekejap Catalea berganti baju dan berhasil membuka pintu sel.
Dengan hati-hatinya Catalea dengan segelas air berhasil membuat konsleting listrik yang berhubungan dengan arus kipas angin. Kipas pun berhenti. Catalea berhasil melumpuhkan penjaga. Rupanya Catalea ingin menghabisi penjahat besar yang baru masuk dalam sel. Penjaga pun kerepotan mencari pelaku penembakan. Catalea lolos dari kejaran penjaga dan masuk sel dalam waktu sekejap. Ras pimpinan FBI datang bersama tim untuk menyelidiki kasus ini. Setelah melihat mayat korban dan mendatangi sel, pembunuh meninggalkan sebuah gambar. Saat itu pula Catalea dibebaskan. Setelah berganti baju, Catalea menelpon pamannya dan menyatakan semuanya aman. Dalam analisa FBI, ternyata 22 kasus pembunuhan 4 tahun terakhir dengan modus yang sama. Pelakunya selalu meninggalkan sebuah gambar. FBI terus menggali kasus ini dan menyimpulkan saat kejadian penembakan di sel, dialah pelaku pembunuhan selama ini. Kisah pun berlanjut. Suatu malam kita diperlihatkan seseorang pemuda bernama Denny menuju sebuah apartemen. Ternyata Denny belakangan mulai akrab dengan Catalea. Denny pekerja seni. Setelah mereka bertemu, mereka melakukan hal yang enak-enak. Hey! Kisah pun berlanjut. Catalea menemui pamannya lalu diberi foto target berikutnya, sebut saja gendut G yang tinggal di Meksiko. Pamannya sangat mendukung Catalea. Namun sempat terjadi beda pendapat karena Catalea selalu meninggalkan gambar di setiap korbannya. Karena itu hanya akan menyulitkan dirinya dan keluarga Emilio. Namun Catalea tidak peduli. Catalea hanya berfokus untuk balas dendam dengan Luis atas kematian orang tuanya. Catalea segera pergi ke Meksiko untuk mendatangi target tersebut. Sebut saja Genduchi memerintahkan anak buahnya untuk lebih memperketat penjagaan dan si Genduchi akan berhappy ria. Namun penjagaan tersebut tak menyulitkan bagi Catalea. Dengan berenang di sebuah akuarium ikan hiu raksasa, Catalea sudah bisa menemukan kamar gendut. Dan ternyata semua tertidur pulas termasuk gendut. Ketika gendut bangun dikagetkan dengan sebuah gambar di perutnya, ditambah lagi semua anak buahnya tewas. Dengan kepanikannya gendut membawa 2 pistol lalu menuju ke akuarium yang berisi ikan hiu tersebut. Catalea muncul dari belakang dan gendut jadi santapan ikan hiu. Kisah pun berlanjut. Denny menemui Catalea di apartemennya. Denny ternyata penasaran siapa sebenarnya Catalea. Denny lalu menanyakan Catalea, namun Catalea tidak mau berterus terang dengan identitasnya dan menganggap Denny hanya dijadikan asupan nafsu bagi Catalea. Akibat aktivitas tadi malam, Catalea kelelahan dan bangun kesiangan. Lalu Catalea bergegas menemui Emilio pamannya. Mereka bertemu di sebuah perpustakaan. Emilio marah karena Catalea terlalu brutal waktu di Meksiko. Karena kejadian tersebut, kerabat Emilio ikut terbunuh. Listen, never come to the house. Denny bertemu Rian, teman akrabnya. Denny menceritakan pacarnya yaitu Catalea. Dan Denny hanya dianggap sebagai pemuas Catalea belaka. Denny lalu memperlihatkan foto Catalea. Oh my God. Dan berharap kepada Rian untuk membantu mengungkap siapa sebenarnya Catalea. Secara diam-diam Rian mengirimkan foto tersebut ke saudaranya yang bekerja di kantor polisi. Namun ini menjadikan masalah. Dengan foto tersebut memudahkan Ras untuk mencari informasi data semua pembunuhan. Saat Denny menelpon Catalea, Denny mengutarakan bahwa tadi malam Denny memotret Catalea. Ras supaya mengetahui posisi Catalea dan menggerebek Catalea.
Merasa terkepung, Catalea dengan cerdasnya lalu mencari posisi senjata sniper. Di saat Ross dan anak buahnya akan meledakkan kamar Catalea, saat itu pula Catalea meledakkan bom untuk jalur melarikan diri. Betapa kagetnya Catalea ketika menemui Emilio pamannya semua sudah mati terbunuh. Catalea sangat menyesal tidak bisa melindungi keluarga pamannya. Semua itu pasti ulah Louis dan Marco yang mencari Catalea. Ternyata tidak menemukan lalu menghabisi keluarga pamannya. Dengan keberanian tingkat tinggi, Catalea mendatangi Ross dan menanyakan keberadaan Louis. Kalau Ross tidak memberitahu, Catalea akan menghabisi Ross dan keluarganya. Ross merasa terancam lalu mendatangi Richard, agen CIA yang akrab dengan Louis, dan menanyakan di mana posisi Louis karena Richard pasti mengetahuinya. Namun tiba-tiba tembakan melesat mengenai foto Richard. Merasa terancam, Richard lalu memberitahu di mana posisi Louis. 67 Magnolia Terrace, New Orleans. Dengan senjata lengkap, Catalea segera bergerak menuju tempat Louis. Sebuah rudal berhasil memporak-porandakan markas Louis. Louis pun nyungsep tapi belum mati. Ketika anak buahnya akan kabur, Catalea ngamuk dan hanya menyisakan Marco. Terjadilah pertarungan sengit. Louis berusaha kabur namun terhenti karena truk sampah dan menerima telepon. Ternyata itu adalah Catalea. You will never find me. Namun rupanya Catalea membawa anjing dan siap menerkam Louis. Louis tewas digerogotin kiri alias anjing. Tamat.